Habis hujan dikit lupa ya. Kita masih melanjutkan kajian minggu yang lalu. Ya, kemarin ada pertanyaan, berapa kali sebutkan ayat Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban? Diulang sebanyak 31 kali. Dalam surat Ar-Rahman, Bismillahirrahmanirrahim. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Allah menyebutkan ayat ini sebanyak berulang kali 31 kali. Maka nikmat Tuhan manakah yang kamu dustakan? Nikmat manakah yang kamu dustakan? Ini maknanya apa? Tidak pantas bagi manusia, tidak layak, tidak sepatutnya bagi manusia untuk mendustakan nikmat-nikmat Allah. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Semua nikmat datangnya daripada Allah. Azimiha wasogiriha. Nikmat yang terbesar atau nikmat yang paling kecil sekalipun itu datangnya daripada Allah. Maka tidak ada pantas-pantasnya bagi kita sebagai hamba Allah untuk tidak mensyukuri nikmat Allah. Nikmat yang paling kecil, napas. Ada suatu dialog, Nabi Daud bertanya kepada Allah, "Ya Allah, nikmat apa yang paling kecil di sisimu? Ya Allah, anugerah apa, nikmat apa yang paling kecil di sisimu?" Kata Allah, nikmat yang paling kecil itu adalah napas. Nikmat yang paling kecil adalah napas. Sekecil-kecilnya nikmat, nikmat yang paling kecil adalah napas. Coba kita bayangkan. Jangankan sejam, jangankan setengah jam, jangankan berapa menit, semenit kita nggak dikasih napas, bagaimana keadaan kita? Nggak bisa napas, bisa mati. Ini nikmat yang paling kecil aja, napas. Kita dicabut napas, kita nggak dikasih napas, cuma semenit napas kita nggak dikasih oksigen, kita bakalan mati. Coba kalau disebut bayar, ini kita bayar napas, oksigen berapa juta, berapa ratus juta yang mesti kita tebus untuk membayar nikmat napas. Ini nikmat yang paling kecil. Nikmat mata, coba mata kita dicabut, jangankan dua, satu mata kita Allah ambil mata kita. Lisan kita, telinga kita, kaki kita masih ada, dua-duanya bisa jalan. Tangan kita dua-duanya bisa megang, bisa nyentuh ini. Badan kita masih sehat, nikmat apalagi yang pantas untuk kita dustakan? Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Sekecil apapun nikmat, itu semuanya datang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka nggak ada pantas-pantasnya bagi kita, nggak ada pantas-pantasnya sebagai hamba Allah untuk tidak mensyukuri nikmat Allah. Nggak pantas bagi kita untuk ngeluh. Tapi ngeluh itu udah dianggap biasa. Karena Allah telah menyebutkan di dalam Al-Quran. Ini coba kita renungkan. Bismillahirrahmanirrahim. Innal insana khuliqa halu'a. Iza massahu syarru jazu'a. Wa iza massahul khairu manu'a. Illal musallin alladzina hum ala sholatihim daimun. Ini kata Allah di dalam surat Al-Ma'arij. Innal insan, sesungguhnya manusia semuanya. Ini Allah mengatakan sesungguhnya manusia khuliqa itu tercipta dalam keadaan halu'a, suka mengeluh. Semua manusia Allah ciptakan dalam keadaan kondisi suka ngeluh. Halu'. Ada halu', ada jazu', ada manu'. Ini sifat negatif daripada manusia. Allah ciptakan manusia yang pertama suka mengeluh. Dikasih cobaan, penyakit, dikasih cobaan, bala, bencana sedikit ngeluh. Idza massahu syarru jazu'a. Ketika dikasih cobaan, sesuatu yang tidak mengenakan, sesuatu yang menyakitkan, maka manusia akan sedih sedih-sedihnya. Sedih sejadi-jadinya, sangat sedih. Sangat berduka cita, sangat sedih ketika dikasih cobaan. Wa idza massaul khairu manu'a.
Namun ketika dikasih kenikmatan, dikasih rezeki, nikmat, dikasih jabatan tinggi, harta melimpah, manu', yamna, pelit. Dikasih cobaan ngeluh, dikasih bencana ujian ngeluh. Namun ketika dikasih enak, dikasih sehat, dikasih harta melimpah, rezeki yang banyak, banyak manusia yang pelit, tidak mau mengimpakkan sebagian rezekinya. Ini sifat negatif manusia. Halu'a, jazu'a, manu'a. Sifat yang pertama, suka mengeluh. Yang kedua, dikasih cobaan, banyak sedihnya. Banyak sedihnya, banyak keselnya, banyak dukanya. Nah, ketika dikasih kelebihan rezeki, harta melimpah, dikasih banyak harta, banyak manusia yang pelit dengan kelebihan yang Allah berikan kepadanya. Namun ada obatnya. Supaya kita nggak halu, supaya kita nggak jazu, supaya kita nggak manu, supaya kita nggak banyak mengeluh, supaya kita nggak pelit, supaya kita nggak terlalu sedih. Apa obatnya? Illal musallin alladzina hum ala sholatihim daimun. Yaitu manusia yang istiqomah, konsisten selalu menjaga sholat yang 5 waktu. Maka obat daripada penyakit-penyakit hati tadi, sifat negatif suka ngeluh, pelit, kesel, maka untuk mengobati semua penyakit-penyakit tadi, sifat-sifat negatif yang ada pada diri manusia, obatnya adalah jangan sekali-kali kita meninggalkan sholat. Sholat itu bisa menghilangkan sifat negatif yang ada pada jiwa kita. Sholat itu bisa mengobati sifat pelit kita. Kalau kita sholat masih pelit juga, ada yang salah dengan sholatnya. Kalau kita sholat masih juga ngeluh, ada yang salah dengan sholatnya. Kalau kita sholat tapi masih juga kesel, masih juga dendam, itu ada masalah dengan sholatnya. Pada hakikatnya sholat yang kita lakukan itu adalah obat untuk segala macam penyakit. Suka ngeluh, penyakit pelit, bakhil, suka dendam, suka emosi, obatnya adalah konsisten, istiqomah, menjaga sholat yang 5 waktu. Maka sholat 5 waktu jangan sekali-kali kita tinggalkan. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu bisa mencegah manusia dari perbuatan fahsya, perbuatan keji, dan juga perbuatan mungkar, perbuatan yang tercela. Maka sholat jangan sampai kita tinggalkan. Sesibuk apapun kita, serepot apapun kita, sebanyak apapun kehidupan kerjaan kita, banyak yang kita lakukan, jangan sampai membuat kita lalai sehingga kita meninggalkan sholat yang 5 waktu. Kata seorang Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddad, ini kata beliau begini nih, lebih baik saya miara anjing di dalam rumah. Coba kita perhatiin, lebih baik kita miara anjing di rumah kita daripada di rumah kita ada anggota keluarga, ada anak yang gak sholat. Masya Allah. Mendingan punya anjing daripada di dalam rumah kita ada saudara kita, keluarga kita yang gak sholat. Kenapa? Kalau anjing itu najis, pasti najis. Anjing itu bisa mencegah masuknya malaikat ke dalam rumah kita. Kita miara anjing itu bisa mencegah masuknya malaikat ke dalam rumah kita. Tapi kalau misalnya ada keluarga kita, anak, istri kita, keluarga kita yang gak sholat di dalam rumah kita, itu bisa mengundang datangnya bencana, datangnya siksa ke dalam kehidupan kita. Bisa tiap hari akan mengundang datangnya bencana dalam kehidupan kita. Maka kata Habib tadi, lebih baik miara anjing daripada di dalam rumah kita ada keluarga kita yang sengaja meninggalkan sholat yang 5 waktu. Maka kita sholat jangan sekali-kali kita tinggalkan. Kita dikasih gaji misalnya ratusan juta, sebulan gaji kita ratusan juta, ada nggak di sini? Gajinya sebulan 100 juta.
Kagak ada ya? Ada nggak? Ada di sini. 100 juta gajinya, gede amat. Ini kata begini nih, gaji kita ratusan juta gaji kita itu tidak bisa, tidak mampu untuk menebus 2 rakaat sholat yang sengaja kita tinggalkan. Kita punya duit ratusan juta, itu untuk menebus 2 rakaat sholat yang sengaja kita tinggalkan, itu tidak akan bisa. Jangankan ratusan juta, ratusan M untuk menebus 2 sholat yang kita tinggalkan dengan sengaja, itu nggak bisa ketebus. Masya Allah. Maka jangan sekali-kali kita meninggalkan sholat. Kenapa? Sholat itu obat dari segala macam penyakit. Penyakit hati, penyakit batin, penyakit ruhani, obatnya adalah sholat. Kalau kita masih sombong juga, masih juga gampang emosi, masih juga pelit, itu ada masalah dengan sholatnya. Mungkin dia nggak sholat, mungkin sholatnya cuma sekedar kewajiban, yang penting gua udah sholat, nggak ada kehusyuannya. Ini juga buat saya juga sama. Untuk khusyuk itu sangat luar biasa. Maka kita latih kita untuk selalu istiqomah. Jangan sekali-kali kita meninggalkan sholat. Sesibuk apapun kita, serepot apapun kita, jangan sekali-kali kita meninggalkan sholat. 5 waktu. Allah nggak minta kita 10 waktu, 20 waktu. Cuma 5 waktu. Paling lama cuma 10, 7, bahkan cuma 5 menit sholat kita. Jangan sampai kita lebih fokus dengan urusan dunia sampai kita berani meninggalkan sholat. Ada sebuah nasihat, ini buat renungan buat kita. La tatruk sholataka abadan. La tatruk sholataka abadan fahunakal malayin tahtal kubur yatamannawna an ta'uda bihimul hayah liyasjudu walau sajdah. Jangan sekali-kali engkau meninggalkan sholat. Jangan sekali-kali engkau meninggalkan sholat. Kenapa? Hunaka, di sana, malayin, miliun, ada ratusan juta manusia yang tertimbun di bawah tanah, yang udah mati masuk ke dalam tanah liang lahat. Mereka itu punya angan-angan. Angan-angannya satu, pengen dihidupkan kembali ke dunia. Apa tujuannya? Liyasjudu walau sajdah. Cuma satu angan-angannya, punya apa? Ingin kembali hidup ke dunia, ingin sujud kepada Allah meskipun cuma 1 kali sujud. Masya Allah. Betapa mahalnya nilai sujud kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan ada ungkapan, as-sajdatul wahidah khairun minad dunya wa ma fiha. 1 sujud kita di hadapan Allah itu nilainya lebih mahal, lebih baik daripada dunia dengan segala isinya. Coba kita ingat, 1 sujud kita. Kita maghrib berapa kali sujud? Berapa kali sujud maghrib tuh? Sujud 6 kali sujud. Subuh berapa kali sujud kita? 4 kali sujud. Ini kata ada ungkapan begini, 1 sujud kita di hadapan Allah yang penuh dengan ketundukan, kehusyuan, keikhlasan, itu nilainya lebih baik daripada dunia dengan segala isinya. Masya Allah. Kenikmatan dunia, kemewahan dunia, keindahan dunia, kemegahan dunia, mobil yang harganya ratusan juta, MM-an, punya rumah mewah, punya rumah megah, mobil mewah, harta melimpah, kenikmatan dia punya semuanya. Namun dengan sujud yang kita lakukan di hadapan Allah, itu 1 sujud nilainya lebih mahal daripada dunia dengan segala isinya. Kalau kita sia-siakan, Masya Allah. Kadang sholat subuhnya kita kebablasan, subuh ketiduran, betul nggak? Zuhurnya kerepotan, asarnya masih di perjalanan, maghribnya kecapean, isanya tidur lagi. Kapan kita buat sholatnya? Paling lama berapa menit kita sholat, buat kerja berjam-jam, masuk jam 7, pulang jam 4, nyampe rumah sampai jam maghrib, jam 6 udah nyampe itu. Kita berjam-jam buat dunia, nggak ada capeknya, nggak ada bosennya. Ini buat urusan dunia yang sangat sederhana.
Dunia yang cuma sesaat kita tinggali, kita berani untuk melakukan itu. Tapi untuk akhirat yang kita hadapi nanti, kekal selamanya kita menghadap Allah, berani kita untuk meninggalkan sholat. Naudzubillah min dzalik. Bahkan ada ungkapan, ada namanya fawailul lil musallin, celaka bagi manusia yang sholat. Ini manusia yang sholat aja masih celaka. Celaka bagi manusia yang sholat. Celaka, binasa, rugi bagi manusia yang sholat. Siapa? Manusia yang melalaikan waktu sholat, manusia yang suka menangguh-nangguhkan waktu sholat, bahkan manusia yang meninggalkan sholatnya dengan sengaja, maka akan mendapatkan wail. Ada ulama yang mengatakan wail itu adalah halak, kebinasaan. Wail itu adalah bencana, syiddatul azab, siksa yang sangat pedih. Wail itu adalah wadin fi jahannam law suyirat fi jibalu dunya ladzabat min syiddati harihi. Wail itu adalah nama lembah di dalam neraka jahanam. Kalau seandainya ada ribuan gunung, gunung-gunung dunia dikumpulkan, dimasukkan ke dalam wail, maka gunung itu akan meleleh. Kenapa? Saking panasnya lembah wail tersebut. Ini gunung yang gede aja, yang kuat itu bisa meleleh. Apalagi kalau tubuh kita dihempaskan masuk ke dalam wail. Masya Allah. Itu namanya wail, lembah yang ada di neraka, yang ada di dalam neraka jahanam. Kalau ada ribuan gunung dimasukkan ke dalam lembah wail, maka semua gunung itu akan meleleh. Kenapa? Saking panasnya wail. Ini gunung yang kuat bisa meleleh, apalagi tubuh kita. Tubuh yang sengaja meninggalkan sholat, tubuh yang berani untuk tidak sholat kepada Allah, ketika kita dimasukkan ke dalam lembah wail, bagaimana keadaan tubuh kita akan hancur lebur. Naudzubillah min dzalik. Maka sholat itu buahnya adalah supaya kita jangan gampang mengeluh. Sekecil apapun, seberat apapun cobaan, itu semuanya pasti akan ada hikmahnya. Dikasih sakit itu dua. Yang pertama, liziyadatil hasanat. Yang kedua, litakfiris sayiat. Kenapa Allah kasih kita sakit? Itu ada dua. Yang pertama, untuk menambahkan pahala kebaikan untuk kita. Penyakit itu akan mengangkat derajat kita. Yang kedua, litakfiris sayiat, untuk menghapuskan semua dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Maka ketika dikasih sakit, jangan terlalu banyak mengeluh. Alhamdulillah ya Allah, sakitnya nggak terlalu parah. Alhamdulillah cuma pusing doang. Alhamdulillah cuma demam doang, cuma panas doang. Siapa manusia yang dikasih panas, demam sehari semalam, kemudian dia sabar dan ikhlas, itu bisa menghapuskan dosa selama 1 tahun. Kita dikasih panas, demam, kita nikmatin aja. Tiduran di rumah, istirahat di rumah. Kalau kita ikhlas dikasih penyakit demam atau panas, kita sabar ikhlas, itu penyakit bisa menghapuskan dosa selama 1 tahun. Maka kalau lagi sakit jangan cepat minta-minta pengen sembuh, jangan. Sakit aja, sehari sakit biarin aja. 2 hari sakit 2 tahun. 3 hari sakit 3 tahun. 7 hari sakit 7 tahun, gak sampai mati kagak sembuh-sembuh. Enggak, maksudnya ini motivasi buat kita. Dikasih sakit, alhamdulillah ya Allah. Itu kesempatan kita buat istirahat. Kita banyak muhasabah, mungkin banyak dosa kita. Omongan kita nggak dijaga, tangan kita, mata kita, kaki kita, banyak dosa kita. Lagi sakit, kesempatan kita untuk muhasabah, untuk introspeksi. Mungkin selama ini banyak dosa yang kita lakukan. Mungkin selama ini banyak kemaksiatan yang kita lakukan. Mungkin selama ini banyak kewajiban, banyak ibadah sholat yang kita lalaikan. Maka ketika sakit, kita adalah kesempatan untuk introspeksi. Penyakit itu bisa mengangkat derajat kita, bisa menambah kebaikan kita, dan juga untuk menghapuskan dosa-dosa kita. Maka kita jangan mudah untuk mengeluh. Sakit di dunia paling lama berapa lama? Kalau kita mati menghadap Allah nggak sholat, kholidina fiha abada. Kita nggak sholat, ini ada ungkapan, siapa yang sholat subuhnya sengaja nggak sholat, meninggalkan sholat subuh,
maka dia akan disiksa di dalam neraka jahanam selama 60.000 tahun. Masya Allah. Kita sengaja nggak sholat subuh nih, bangun subuh tapi nggak sholat, maka akan disiksa di dalam neraka jahanam selama 60.000 tahun. Disiksa, ditusuk, disiram air panas, disiksa dengan siksaan yang sangat luar biasa. Maka kita dikasih kesempatan buat ibadah, sehat, bisa ibadah dalam melakukan sholat. Jangan kita sia-siakan kesempatan hidup kita untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau lagi sehat apapun enak, kalau lagi sakit susah untuk melakukan yang lainnya. Mungkin ini saja yang bisa disampaikan.